Selamat datang kembali dalam pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda ngerasa di tempat kerja itu kok kayak pertemuan akbar berbagai generasi ya? Ada Gen Z yang energinya baru banget, terus milenial yang sekarang udah banyak pegang peran penting, Gen X yang sering jadi jembatan, sampai baby boomer yang pengalamannya segudang. Nah, ini kan harusnya jadi kekuatan yang dahsyat ya, tapi kok rasanya sering malah jadi gesekan gitu. Mungkin Anda sendiri juga pernah nangkep adanya stereotip antar usia di kantor. Hari ini nih, kita mau fokus ngebongkar satu konsep kunci dari bab 6 materi sumber kita, yaitu soal keterbukaan. Kita bakal telusuri gimana sih kurangnya keterbukaan ini justru nyuburin prasangka usia atau ageism, sesuatu yang jujur aja kayaknya masih sering kita temuin deh. Sumber kita kali ini dari sebuah buku yang ngupas tuntas tantangan budaya kerja modern dan nawarin cara bangun tempat kerja yang lebih manusiawi dan efektif lah. Misi kita bareng-bareng nih pengen ngerti, kenapa sih keterbukaan antar generasi ini penting banget? Terus gimana bias dan stereotip kayak anggapan Gen Z nggak loyal atau boomer itu gaptek? Kok bisa bikin tembok pemisah? Dan yang paling penting, wawasan apa dari bab 6 ini yang bisa kita ambil buat bener-bener numbuhin rasa hormat dan rasa ikut memiliki buat semua orang di tempat kerja? Ini penting banget ya, karena ageism itu yang sumber kita sebut sebagai salah satu prasangka terakhir yang masih diterima secara sosial, dampaknya itu bukan cuma soal perasaan gak enak loh, ini masalah sistemik yang bisa ngerusak kolaborasi tim Anda, bisa ngehambat inovasi karena perspektif berharga jadi keabaikan, dan ujung-ujungnya ya itu, ngurangin keunggulan kompetitif perusahaan. Kerugiannya nyata. Dan ini seringkali akarnya dari cara otak kita kerja loh. Ada namanya bias kognitif. Gampangnya gini, otak kita itu kayak mesin pencari cepat. Sering pakai jalan pintas buat ngolah informasi. Nah, usia itu jadi salah satu jalan pintas paling gampang. Tanpa sadar, kita nge-label orang berdasarkan tahun lahirnya, bukan ngeliat individu unik di depan kita. Makanya kita perlu upaya sadar, buat terbuka, buat ngelihat rekan kerja sebagai pribadi utuh, bukan sekedar cap Gen Z atau boomer gitu. Betul sekali. Nah, mari kita coba bongkar beberapa label itu ya dengan lihat realitas yang dihadapi masing-masing generasi. Kita mulai dari yang paling muda di angkatan kerja, milenial dan Gen Z. Materi kita ini nunjukin banget betapa beratnya tantangan ekonomi buat mereka. Susah banget punya rumah misalnya. Ada cerita menarik di sumber soal milenial yang lagi rapat video, ngelihat latar belakang rumah kolega seniornya yang luas, sementara dia sendiri cuma di sudut apartemen sempit. Realitas ekonomi ini, termasuk cerita guru yang harus kerja sambilan, atau iklan sewa kamar berbagi tempat tidur di kota mahal kayak Toronto, itu nyata banget dan ngebentuk cara pandang mereka. Akibatnya, ya banyak pencapaian hidup tradisional kayak nikah atau punya anak jadi ketunda. Dan yang paling bikin khawatir nih, tingkat stres sama kelelahan atau burnout mereka itu tinggi banget. Salah satu temuan kunci dari sumber ini, data Cigna nunjukin 97% Gen Z ngalamin burnout, terus 91% stres. Angka 97% itu kan, wah hampir semua ya. Ini bukan sekedar capek biasa, tapi mungkin sinyal fundamental kalau model kerja lama itu udah nggak cocok buat mereka. Nggak heran muncul sentimen kayak, buat apa sih ini semua? Tepat. Angka burnout itu bukan cuma statistik, tapi cerminan dari diskoneksi yang lebih dalam. Pengalaman ekonomi sulit ditambah tekanan sosial dan digital itu ngebentuk ekspektasi kerja mereka. Jadi waktu mereka minta keselarasan nilai, tujuan yang jelas, sama fleksibilitas, itu sebetulnya bukan nuntut, tapi respons adaptif terhadap realitas mereka. Ini bukan soal males, justru studi HP yang dikutip sumber nunjukin mereka rela digaji lebih rendah demi hubungan kerja yang baik. Banyak juga yang ambisius kok, kayak contoh Angelica Song dari Google yang punya bisnis sampingan itu. Ini juga nyambung banget ke isu kesehatan mental, seperti yang diulas Resolution Foundation dan HBR soal kekecewaan generasi ini. Mereka butuh dukungan yang lebih personal, akses gampang ke alat kesehatan mental virtual, dukungan kalau ada krisis, mungkin akun kesehatan khusus gitu. Dan ini kaitannya sama saran Colin Strong dalam sumber. Kepemimpinan yang efektif buat mereka, itu bukan lagi model komando hierarkis, tapi yang basisnya kepercayaan, trust-based leadership. Pemimpin perlu bangun hubungan, bukan cuma kasih instruksi. Nah, keterbukaan di sini artinya, yaitu memahami dan merespons kebutuhan unik ini. Oke,
Dari generasi termuda, kita geser dikit yuk ke Gen X. Mereka ini sering dijuluki anak tengah yang terabaikan. Dan data dari DDI serta Pew Research yang dikutip sumber kita kayaknya ngedukung julukan itu ya. Uniknya, mereka ini diam-diam justru jadi motor penggerak Great Resignation di beberapa sektor loh. Apa sih yang mereka cari? Ternyata mirip juga sama generasi lain. Pekerjaan yang punya makna, tujuan jelas, nilai perusahaan yang sejalan, dan pastinya keseimbangan kerja hidup. Studi Zeti juga bilang gitu, tapi ada tantangan khas Gen X nih. Banyak dari mereka itu generasi sandwich, jadi mereka harus ngurus anak-anak yang lagi tumbuh, sekaligus ngerawat orang tua yang udah menua. Bisa dibayangin nggak tuh beban gandanya kayak apa? Iya, betul. Analisisnya, karena sering ngerasa terabaikan itu, Gen X ini butuh banget pengakuan dan keterlibatan. Mereka punya pengalaman dan keahlian, tapi mungkin kurang vokal dibanding generasi lain. Nah, disinilah konsep adaptasi tahap kehidupan atau life stage adaptation jadi penting banget. Contoh dari Salesforce yang kasih tunjangan perawatan lansia atau dukungan spesifik soal menopause dari Genetech yang disebut di sumber, itu bukan sekedar benefit biasa loh. Itu sinyal kalau perusahaan ngerti dan ngehargain tantangan unik di tahap kehidupan mereka. Ini alat retensi yang kuat banget. Jadi lebih ke memahami siklus hidup ya? Betul. Dan karakteristik Gen X yang dikenal mandiri, mungkin sedikit skeptis sama hierarki kaku. Itu juga berarti gaya kepemimpinan partisipatif atau demokratis seringkali lebih ngena buat mereka. Libatkan mereka dalam pengambilan keputusan, itu nunjukin rasa hormat pada pengalaman mereka. Satu lagi poin penting dari sumber nih, data McKinsey Lean In nyorot tantangan spesifik buat perempuan Gen X. Ada semacam pipa bocor di jalur kepemimpinan. Banyak dari mereka keluar sebelum nyampe posisi puncak. Ini juga bagian dari keterbukaan, ngelihat tantangan spesifik dalam subkelompok generasi ini. Menarik ya, gimana tiap generasi punya nuansa sendiri-sendiri? Sekarang yuk kita lihat baby boomer. Secara jumlah mereka kan masih signifikan banget ya di angkatan kerja. Sumber kita nyebutin data soal usia pensiun yang terus naik di banyak negara, kayak Inggris sama Jepang. Walaupun kita juga lihat ada penolakan terhadap kebijakan ini. Contohnya demo besar di Prancis yang sempat disinggung itu. Di sisi lain, ada fenomena boomer burnout sama great retirement. Banyak boomer milih pensiun lebih awal dari rencana. Mungkin karena capek sama ritme kerja modern, atau ngerasa nilai-nilai kerja udah beda. Dampaknya? Wah, cukup signifikan, terutama di sektor-sektor kritis. Sumber kasih contoh keluarnya perawat-perawat pengalaman di Kanada pasca pandemi, atau data UNESCO soal kekurangan guru global yang makin parah karena guru-guru senior pensiun. Fenomena ini nunjukin kalau banyak boomer mungkin ngerasa udah nggak nyambung lagi sama norma kerja sekarang. Bisa jadi nilai-nilai yang mereka pegang dulu udah terasa beda, atau ekspektasi kerja 24/7 itu kerasa berat di usia mereka. Jadi pendekatannya harus penuh nuansa, nggak bisa dipukul rata. Tujuan utamanya ya gimana ngurangin stres dan nyiptain kondisi biar pengalaman berharga mereka ini nggak hilang gitu aja, apalagi karena pensiun dini jadi opsi menarik buat mereka. Oke, jadi gimana caranya biar mereka tetap mau berkontribusi ya? Nah, disinilah lagi-lagi strategi retensi yang disesuaikan tahap kehidupan itu main peran. Contohnya menarik dan macam-macam loh. Ada cuti buat ngasuh cucu, atau grandmaternity leave, kayak di Cisco. Ini kan bentuk pengakuan peran baru mereka ya. Terus pelatihan yang relevan, bukan lagi soal dasar manajemen, tapi mungkin fokusnya ke mentoring, perencanaan suksesi, transfer ilmu, kayak saran dari Coursera. Opsi pensiun bertahap atau phased retirement juga cerdas banget. Kayak program YouWork dari Unilever, atau yang diterapin Barclays, Humana, bahkan pabrik PMW yang sampai desain ulang lini produksi buat pekerja senior mereka. Wah, kreatif juga ya solusinya. Iya, dan mempertahankan boomer ini bukan cuma soal jaga jumlah karyawan loh. Ini soal mencegah hilangnya institutional knowledge yang nggak ternilai harganya dan jaga keberlangsungan layanan penting. Ujung-ujungnya, semua strategi ini adalah bentuk nyata ngelawan ageism, ngehargain kontribusi unik di tiap tahap karir dan kehidupan. Ini inti dari keterbukaan terhadap pengalaman boomer. Oke, setelah kita bedah nih realitas dan kebutuhan tiap generasi, pertanyaannya sekarang, gimana cara praktisnya kita bangun jembatan keterbukaan itu? Nah, bab 6 di sumber kita ini nawarin satu alat konkret yang cukup menarik. Namanya stay interviews atau wawancara bertahan. Bedanya sama exit interview, ini dilakuin sebelum orang mutusin keluar.
Tujuannya proaktif banget, ngertiin apa sih yang bikin karyawan betah dan apa yang bisa bikin mereka pergi. Oh, stay interview ya. Itu menarik. Jadi bukan nunggu masalah muncul baru ditanya. Betul, Sumbar nyaranin beberapa tipe pertanyaan kunci nih. Misalnya gali apa yang paling disuka dan nggak disuka dari kerjaan sehari-hari, apa mereka ngerasa dihargai, gimana work-life balance-nya, momen terbaik dan terburuk di kerjaan, sampai aspirasi kalau mau ada perubahan peran di masa depan. Intinya sih percakapan jujur dan personal. Dan dampak stay interview ini bisa signifikan banget loh kalau dilakuin dengan benar. Pertama jelas, ini bangun fondasi kepercayaan. Karyawan jadi ngerasa didengerin secara individual. Kedua, ini kayak sistem deteksi dini, bantu manajer ngenalin dan ngatasin masalah sebelum jadi alasan resign. Ketiga, ini cara yang efektif banget buat merangi ageism secara proaktif. Dengan nanya langsung ke individunya, kita jadi ngelewatin asumsi dan stereotip generasi. Fokusnya ke pengalaman orang itu. Jadi lebih personal ya pendekatannya. Iya, tapi stay interview ini kan cuma salah satu alat ya. Ide besarnya, seperti yang ditekankan di bab 6 itu, adalah numbuhin budaya keterbukaan secara keseluruhan. Ini lebih dari sekedar wawancara terjadwal. Ini soal nyiptain lingkungan di mana percakapan jujur soal kebutuhan, baik kebutuhan bareng, kayak makna dan fleksibilitas, maupun kebutuhan unik tiap tahap kehidupan, bisa terjadi secara alami dan aman. Nah, disinilah peran pemimpin jadi sentral banget. Secara sadar, ngehargain setiap individu secara setara lepas dari umur mereka. Oke, jadi kalau kita tarik benang merah dari obrolan kita hari ini, pesannya cukup jelas ya. Ageisme itu nyata, merugikan, dan sering banget akarnya dari kurangnya keterbukaan. Memahami konteks unik tiap generasi tekanan ekonomi, isu sosial, tantangan kesehatan mereka, itu langkah krusial buat bangun jembatan pemahaman. Keterbukaan sejati itu artinya ngerancang pendekatan yang ngakomodasi tahap kehidupan yang beda-beda, sambil tetap ngehargai nilai-nilai universal yang dicari semua orang. Makna, tujuan, dan fleksibilitas. Persis. Dan sekarang mungkin pertanyaan reflektif buat Anda yang lagi dengerin. Apa arti semua ini dalam konteks lingkungan kerja Anda sendiri? Coba deh, pikirin sejenak dinamika antar generasi di tempat Anda. Ada nggak sih stereotip usia yang mungkin tanpa sadar masih sering kedengeran atau bahkan Anda pakai? Sejauh mana kebutuhan unik rekan kerja dari generasi beda itu benar-benar dipahami dan didukung sama tim atau kebijakan perusahaan Anda? Gimana praktek keterbukaan atau malah nggak adanya keterbukaan, itu kelihatan di sana. Dan sebagai pemikiran penutup nih, mari kita bawa pulang pertanyaan yang agak provokatif ini, yang terinspirasi dari kesimpulan bab 6. Mengingat bahwa pada dasarnya ya, setiap generasi dari Gen Z yang baru mulai sampai boomer yang udah banyak pengalaman, itu nyari hal yang mirip, kerjaan yang bermakna, keluasan ngejalaninya, dan rasa ikut memiliki yang kuat. Gimana caranya kita bisa secara aktif, mulai dari diri kita sendiri dan lingkaran pengaruh kita, ngebongkar bias-bias usia yang mungkin masih ada, supaya kita bisa benar-benar manfaatin kekuatan unik dari setiap kelompok usia. Bukannya malah ngebiarin prasangka terus misahin kita dan nyia-nyiain potensi kolektif kita semua. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.